Wahda Az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer dari Syria, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, beliau menyatakan jika seseorang itu berpuasa dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya imanan wahtisaban, dibangun di atas spiritual yang baik dalam rangka untuk meraih ridha dan ketakwaan, maka seseorang itu pasti akan mendapatkan 5 hal. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana khalifatan fil ard, walladzi ja'ala kulla shay'in ittibaran lil muttaqin, wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika saat nanti Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Wahda Az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer dari Syria, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, beliau menyatakan jika seseorang itu berpuasa dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya imanan wahtisaban, dibangun di atas spiritual yang baik dalam rangka untuk meraih ridha dan ketakwaan, maka seseorang itu pasti akan mendapatkan 5 hal. Akan terjadi pada dirinya itu sebuah sikap integritas dan kepribadian. Yang pertama adalah akan menjadi orang yang sabar, karena dia selama sebulan penuh menahan lapar dahaga, menahan godaan-godaan hawa nafsu, kecenderungan-kecenderungan binatang, maka pasti orang itu akan menjadi orang yang sabar. Karena dia berpuasa tidak hanya menahan lapar, dahaga, dan syahwat, tetapi juga cara berpikirnya berpuasa. Mulutnya juga berpuasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa. Karena itu orang itu pasti akan
menjadi orang yang sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam ketaatan. Dan tidak mudah hadirin hamba Allah rahimakumullah. Sabar dalam ketaatan. Kalau tidak sabar seperti kita ini, mungkin kita akan memilih di rumah saja. Daripada kita datang beribadah, nanti di tengah malam kita bangun, sedang enak tidur kita sahur. Itu semua adalah kita sabar karena ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar dalam hal menghindari dari perbuatan maksiat. Ada kesempatan, ada peluang, tetapi mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu adalah orang yang sabar dalam menghindari maksiat. Ada peluang untuk korupsi, ada peluang untuk nipu, untuk mencuri, dan sebagainya. Tetapi dia tetap sabar, tidak melakukan itu. Yang ketiga adalah sabar dalam hal musibah dan fitnah dan kondisi-kondisi kondisional tertentu. Tidak mudah hadirin hamba Allah rahimakumullah ditimpa oleh sebuah musibah, sakit, penyakit. Orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah. Tidak gampang. Kita tetap bisa menerima itu dengan hati yang sabar dan lapang. Kecelakaan dan sebagainya. Hal-hal yang kondisional itu. Kita dihujat oleh orang, apakah mampu kita tetap sabar? Mohon maaf, kadang-kadang suami istri itu disalahkan terus-menerus oleh istri, misalnya bapak-bapak, apakah masih juga tetap sabar dan tersenyum? Demikian juga ibu-ibu misalnya, selalu disalahkan terus oleh suaminya, oleh bapak. Bisakah itu tetap menerima? Bapaknya berulah macam-macam misalnya. Bisakah itu tetap sabar? Sabar menerima musibah, fitnah. Lah orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, kata Wahdah Az-Zuhaili, dia akan mampu untuk bersikap sabar, mengendalikan dirinya, menahan dirinya, menahan emosinya, menahan kemarahannya, menahan ketersinggungannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Wahdah Az-Zuhaili adalah akan bangun sebuah kepribadian yang jujur dan disiplin. Orang yang berpuasa tidak mungkin itu akan berbicara bohong. Orang yang berpuasa tidak mungkin akan menipu. Maka watak sikap itu pasti akan terbentuk sekian hari. Akan menjadi orang yang jujur, disiplin. Ada guyonannya, orang Islam itu adalah orang yang paling disiplin, tetapi dalam hal berbuka puasa. Di luar itu jadi pertanyaan. Tidak ada orang Islam itu begitu tak waktunya untuk buka, nunda dulu. Sebagaimana kebiasaan kalau hadir dalam undangan rapat, nunggu dulu 30 menit. Enggak ada, disiplin. Begitu adzan langsung buka. Demikian juga sahur, tidak ada yang berani mundur dulu. Kecuali karena Muhammadiyah sudah memutuskan mundur 8 menit. Setelah itu, udahlah, ya 5:30 lah misalnya sahur. Tidak ada, ya. Disiplin. Maka orang yang puasa sebenarnya, itu sebenarnya akan membangun karakter jujur dan disiplin. Yang ketiga, kata Wahdah Az-Zuhaili adalah orang yang betul-betul berpuasa itu akan merasakan hadirnya Allah pada dirinya. Hadirnya Allah dimanapun dan kapanpun. Coba Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan lapar dan haus, tidak ada orang, beranikah kita meminum seteguk saja?
mengambil sesuap nasi saja. Tidak ada orang. Tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa diawasi oleh Allah. Dilihat oleh Allah dan disaksikan oleh Allah. Dan perbuatan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena merasa Allah itu hadir pada dirinya. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Ada sebuah cerita tetapi fatamok. Tapi cukup menjadi sebuah pelajaran tentang kejahatan. Ada seorang profesor berdialog dengan para mahasiswanya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah membaca. Sang profesor bertanya pada para mahasiswanya, apakah alam ini ciptaan Tuhan? Semua yang ada di alam ini? Dijawab oleh para mahasiswa, ya betul. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Lalu sang profesor bertanya lagi, apakah kejahatan itu juga adalah ciptaan Tuhan? Maka para mahasiswa tidak ada yang bisa menjawab. Tapi salah seorang mengangkat tangan. Sang profesor, sebelum saya menjawab pertanyaan Tuhan, kata mahasiswa, tapi jawab dulu pertanyaan saya. Silakan, kata profesor. Sang mahasiswa bertanya kepada profesor, apakah gelap itu ada? Dijawab oleh sang profesor, ya gelap itu ada. Itu gelap itu, lihat, ada kegelapan. Anda salah, profesor. Gelap itu nggak ada. Tidak ada gelap itu. Adanya gelap itu karena tidak ada cahaya. Coba ada cahaya, itu nggak ada gelap. Karena itu gelap nggak bisa diukur. Tapi kalau cahaya bisa diukur. Cahaya lampu sekian watt itu berapa cahayanya? Gelap nggak bisa. Yang kedua, kata sang mahasiswa, apakah dingin itu ada? Itu dingin ada. Nggak ada dingin itu. Adanya dingin karena ketiadaan panas. Maka dia dingin. Coba ada panas. Nggak ada dingin. Nah, kemudian lalu kejahatan itu ada nggak? Maka dijawab oleh mahasiswa ini, tidak ada kejahatan itu. Loh, buktinya itu pencurian, perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya itu ada. Dan profesor, sebenarnya nggak ada kejahatan itu. Adanya kejahatan itu karena tidak ada Tuhan pada diri orang itu. Coba ada Tuhan pada diri orang itu, tidak mungkin orang itu akan melakukan kejahatan. Jadi adanya kejahatan itu karena Tuhan tidak hadir pada diri orang itu. Lah puasa ini menghadirkan Allah itu. Ittaqillah haitsuma kuntum. Bertakwalah dimanapun, dalam situasi dan kondisi. Hadirkan Allah itu. Lah puasa ini hadirkan Allah adalah betul-betul menghadirkan Allah. Yang keempat adalah kepekaan sosial. Orang yang berpuasa itu pasti akan muncul jiwa tolong menolong, saling mengasihi, saling mencintai, infak dan sedekah. Karena selama bulan puasa ini kita dilatih untuk bersedekah, untuk takjil, untuk buka bersama, untuk iftar dan lain sebagainya. Maka orang yang terbiasa berinfak dan bersedekah, maka dia akan menjadi orang yang peduli terhadap orang lain, yang mengasihi orang lain, mencintai orang lain. Dan yang kelima, yang terakhir adalah orang yang berpuasa itu pasti orang itu akan sehat. Mengapa? Karena ada organ-organ tubuhnya, jantungnya akan istirahat, ususnya akan istirahat, lambungnya akan istirahat. Karena jarak pengolahan makanan itu adalah sekitar 8 jam. Kalau kita sahur misalnya jam 4, maka baru berhentinya kerjanya lambung dan usus itu adalah pada jam 12. Setelah itu dia akan istirahat lambung itu. Bebas dia, tidak berat lagi kerjanya. Demikian juga pompanya jantung dan lain sebagainya. Tetapi jam 12 kita makan lagi, dia kerja keras lagi, tidak ada istirahatnya. Sebenarnya nangis jantung, nangis usus, lambung kita itu kalau terus diisi terus menerus. Lah puasa ini memberi kesempatan kepada kita
untuk organ-organ kita itu adalah untuk beristirahat. Jam 12 bahkan jam 12 ke atas orang berpuasa pasti lemas. Karena tidak ada lagi yang diolah, tinggal akan mengambil racun-racun yang ada di dalam diri itulah. Maka orang yang berpuasa itu pasti akan sehat. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.